Perkenalkan, nama saya Henry jurusan Manajemen. Tujuan saya mengerjakan video tutorial ini untuk tugas dari mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Winda Hardianti Damanik, SPD, MSI. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan salah satu cara untuk meringkas data, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi frekuensi data kualitatif dan distribusi data kuantitatif. Data berikut ini merupakan data 25 orang yang membeli motor dari 5 jenis merek perusahaan otomotif. Distribusi frekuensi data kualitatif 2. Distribusi frekuensi pembelian motor 1. Perusahaan Yamaha dengan frekuensi 6, 2. Perusahaan Honda dengan frekuensi 3, 3. Perusahaan Suzuki dengan frekuensi 6, 4. Perusahaan Kawasaki dengan frekuensi 5, 5. Perusahaan Vespa dengan frekuensi 5, total jumlah frekuensinya yaitu 25. Distribusi frekuensi relatif 1. 1. Frekuensi relatif, FR, suatu kelas adalah proporsi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Jika sekelompok data memiliki N observasi maka, frekuensi relatif dari setiap kategori atau kelas akan diberikan sebagai berikut. FR sama dengan frekuensi kelas dibagi N. Distribusi frekuensi relatif 2, distribusi relatif pembelian motor 1, perusahaan Yamaha dengan frekuensi 6, dan frekuensi relatif 0,24, kedua, perusahaan Honda dengan frekuensi 3, dan frekuensi relatif 0,12. 3. Perusahaan Suzuki dengan frekuensi 6, dan frekuensi relatif 0,24, 4. Perusahaan Kawasaki dengan frekuensi 5, dan frekuensi relatif 0,2, 5. Perusahaan Vespa dengan frekuensi 5, dan frekuensi relatif 0,2, jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 25, dan jumlah keseluruhan frekuensi relatif yaitu 1,00. Distribusi frekuensi data kuantitatif 1. Ada 3 tahapan yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kuantitatif, yaitu 1. Penentuan range dengan simbol R, 2. Penentuan jumlah kelas dengan simbol J, K, 3. Penentuan interval dengan simbol I. Distribusi frekuensi data kuantitatif 2. Range dihasilkan dari data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, rumus jumlah kelas, JK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Selanjutnya, rumus interval, I, sama dengan R, dibagi JK. Tabel distribusi frekuensi 1. Data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Dari data tersebut, diurutkan terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tabel distribusi frekuensi 2. R, sama dengan data terbesar, dikurang data terkecil. Sama dengan 98 dikurang 10, sama dengan 88. J, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60, nilai N-nya didapatkan dari jumlah data hasil ujian tersebut, yaitu 60, sama dengan 6,8 dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya mencari nilai interval, I sama dengan R, dibagi JK. Sama dengan 88 dibagi 7. Sama dengan 12,5 dibulatkan menjadi 13. Selanjutnya, penentuan interval. Dari data yang sudah kita hitung tadi, sekarang kita buat tabel intervalnya. Interval yang sudah kita hitung adalah 13. Sekarang kita masukkan angka yang terkecil terlebih dahulu dari tabel data hasil ujian, yaitu angka 10. Kita mulai masukkan dari angka 10 terlebih dahulu sampai intervalnya 13. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, interval yang ke-13 yaitu 22. Selanjutnya dimulai dari angka 23 sampai intervalnya 13 yaitu angka 35. Dan seterusnya data intervalnya dimasukkan di tabel sampai angka tertinggi yaitu 88. Setelah tabel internalnya sudah dimasukkan semua, dilanjutkan untuk menentukan nilai frekuensinya. Nilai frekuensi didapatkan dari data interval 10 sampai 22 itu jumlahnya berapa dari data nilai ujian tadi? Dari nilai 10 sampai 22 itu hanya ada 3, jadi data frekuensinya adalah 3. Dan dilanjutkan seterusnya sampai nilai interval tertinggi yaitu 88. Selanjutnya penentuan frekuensi kumulatif. Angka frekuensi kumulatif yang kolom pertama diisi dengan angka yang sama dengan angka frekuensi kolom pertama. Lalu angka frekuensi kumulatif kolom pertama ditambah dengan angka frekuensi kolom 2, hasilnya 7. Angka 7 tersebut dimasukkan di frekuensi kumulatif kolom kedua. Lalu angka 7 tersebut ditambah dengan angka kolom ketiga frekuensi, hasilnya 12. Angka tersebut dimasukkan ke kolom ketiga frekuensi kumulatif. Lalu dikerjakan dengan cara yang sama seperti itu sampai kolom terakhir.